Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, kali ini saya pengen ajak kalian jalan-jalan ya. Anggap aja kalian lagi nebeng sama saya di sebelah. Kita pengen jalan-jalan sambil kita cerita yuk tentang mobil ini ya teman-teman. Tentang Honda lama terutama ya. Jadi ada beberapa isu soal Honda lama ya, isu negatif. Jadi katanya Honda lama ini adalah mobil bekas yang harus dihindari karena rewel dan banyak masalah, terutama di generasi tahun 90-an ya, 90 ke atas dan di bawah tahun 2000 itu katanya banyak masalah. Emang bener gitu? Yuk kita cari tahu sama-sama, kita ulik sama-sama teman-teman berdasarkan pengalaman saya selama merawat beberapa mobil tua dengan merek Honda teman-teman ya. Salah satunya adalah Honda Accord Cielo ini. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke teman-teman, kita coba ngobrolin ya tentang apa aja sih yang harus diwaspadai sama kalian ya teman-teman. Karena ya banyak isu kalau Honda lama nih rikih, Honda lama nih rewel teman-teman ya. Nggak usah ngomong Honda lama lah, Honda baru aja kadang-kadang ada aja penyakitnya gitu ya dibandingin sama mobil-mobil Jepang dengan merek lain ya, Toyota, Mitsubishi gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa yang harus diwaspadai sih ketika kalian memutuskan untuk membeli mobil Honda dengan usia yang sudah lanjut ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya adalah generasi tahun 90-an ya, Accord Cielo, Accord Maestro, terus ada lagi Civic Genio, Civic Vario teman-teman ya. Nah, apa aja sih yang harus diwaspadai? Oke, yang pertama teman-teman, kalian harus ngecek banget sama yang namanya cooling system teman-teman, karena Honda ini sangat-sangat rawan dengan yang namanya cooling system ya. Jadi kalau sampai cooling system kalian bermasalah, mobil Honda itu sangat mudah untuk meletik ya teman-teman. Kalau sampai kalian overheat masih dilanjutin, sangat gampang untuk meletik ya. Mobil lain juga bisa meletik gitu, tapi kalau Honda tuh kayaknya efeknya tuh bisa fatal banget gitu, bisa apa ya, baru overheat bentar udah bisa meletik gitu teman-teman. Nah itu salah satu penyebabnya itu adalah radiator teman-teman ya. Radiatornya yang paling gampang teman-teman, saya udah pernah ngalamin di mobil ini kebetulan ketika waktu itu baru beberapa hari ngambil, saya ajak jalan ke tol, tiba-tiba dia overheat. Nah kenapa teman-teman mobil ini bisa overheat? Ternyata penyebabnya cukup sepele, cukup simple teman-teman. Radiatornya mampet. Oke, jadi setelah dikuras, setelah dibersihkan, diturunin radiatornya, biaya jasanya itu sekitar 200 sampai 300 ribu teman-teman ya. Gimana orangnya, gimana bengkelnya, itu pokoknya kalau di Bandung rata-rata di segituan 200 sampai 300 ribuan teman-teman. Nah itu penyebabnya adalah si radiatornya mampet teman-teman, karena dia kotor ya. Nah jadi karena dia kotor, atasnya kotor, jadi sirkulasi udara yang harusnya bersirkulasi dengan cepat teman-teman ya, mendinginkan mesin dari radiator ke mesin, itu tidak berjalan dengan sempurna. Nah akibatnya kenapa? Ya air yang harusnya didinginkan oleh radiator, jadi dia tidak terkena angin dingin. Nah cara ngeceknya kalau radiator mampet gimana? Caranya adalah kalau kalian kebut mesinnya panas, tapi kalau macet mesinnya malah adem teman-teman. Sebenarnya kalau mobil kalian overheatnya normal gitu ya, harusnya kalau macet tuh kena overheat. Nah kalau macet overheat tapi kalau jalan lancar, itu berarti dari kipasnya teman-teman ya. Ada kemungkinan kipasnya itu lemah atau mati. Mati satu bisa, mati dua-duanya juga bisa, karena di sini ada kipas. Nah jadi kalian perhatiin kalau mau beli Honda lama, coba sebelum beli ajak macet-macetan atau ajak ini teman-teman, ajak lari di jalan tol ya, kalau dibolehin sama yang punyanya gitu. Nah kalau kalian ngerasa cooling sistemnya aman, silahkan ambil. Tapi kalaupun enggak juga teman-teman ya, harganya juga sebenarnya nggak terlalu mahal kok. Kayak contoh kemarin kuras radiator ya sekitar 200-300 ribu.
Kalau fan rusak itu mungkin sekitar 1 jutaan teman-teman ya. Nah, radiator nih yang emang agak lumayan teman-teman. Nanti harganya saya cantumin di bawah sini. Oke, itu yang pertama yang harus kalian waspadai. Terus yang kedua ya, penyakit yang sering ditemui di mobil Honda lama. Nggak cuma di Honda lama, di Honda baru pun kejadian teman-teman. Apalagi kalau bukan kaki-kaki ya. Jadi kaki-kaki dari mobil ini sebenarnya teman-teman ya, untuk Honda tahun 90-an itu sebenarnya nggak ringkih-ringkih amat. Cuman penyebabnya apa sih? Kenapa bisa dibilang banyak yang ngomong ya, itu Honda lama itu kaki-kakinya ringkih. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya yang salah itu sebenarnya faktor jalan di Indonesia teman-teman ya. Faktor jalan di Indonesia itu jalannya ya begitulah. Kalian bisa lihat sendiri nih jalanan kota Bandung kayak apa. Kalian bisa dengar sendiri goncangan mobil ini seperti apa, berisiknya seperti apa. Nah, inilah yang bikin kenapa kaki-kaki mobil di Indonesia itu kurang kuat ya. Apalagi untuk mobil-mobil yang didevelop bukan untuk Indonesia. Kayak contohnya Honda Accord ini, mobil Honda lawas itu sebenarnya tidak didevelop untuk kontur jalanan Indonesia sebetulnya teman-teman ya. Nah, jadi itulah salah satu penyebab kenapa kaki-kaki Honda itu ringkih. Udah gitu dia konstruksi kaki-kaki Honda itu memang agak ribet teman-teman ya. Dia banyak linknya, banyak sambungannya. Jadi ya semakin banyak link, semakin banyak sambungan teman-teman, semakin banyak join itu ya otomatis membuat kekuatan kaki-kaki itu sedikit berkurang teman-teman, karena ya itu dia tidak jadi satu kesatuan rigid. Makanya kenapa mobil-mobil yang kaki-kakinya pakai rigid ya teman-teman, kayak SUV gitu, kebanyakan kan banyak yang pakai rigid axle gitu-gitu ya, itu lebih kuat ya karena memang tidak banyak sambungan, tidak banyak karet ya. Nah, yang bikin kaki-kaki Honda itu sering bunyi salah satunya adalah karet yang sudah mulai getas atau sudah mulai berumur gitu teman-teman. Jadi karena banyak karet di sini, banyak join gitu ya, banyak ya intinya banyak sambungan lah, banyak karetnya gitu. Nah, itulah yang bikin kenapa kaki-kaki Honda sering bunyi. Ya karet itulah salah satu penyebabnya teman-teman. Ditambah ya penyebab standar lainnya kayak ball joint yang udah aus teman-teman ya, T-rod udah oblak gitu ya, itu standar lah. Terus kolom setir ya, itu rack steer yang udah botak juga udah aus juga, itu bisa jadi salah satu penyebab bunyinya kaki-kaki. Oke, selain itu ya apalagi kan penyebabnya, shock breaker bisa teman-teman ya, terus arm gitu ya, lower arm gitu-gitu itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau kaki-kaki sebetulnya teman-teman mudah dan gampang, jadi kalian nggak perlu khawatir karena memang itu udah penyakit umum. Jadi kayaknya semua bengkel udah bisa nanganin ya penyakit umum ini Honda. Tidak hanya Honda lama, Honda baru juga begitu gitu. Karyawan saya punya Honda Brio, baru umur 3 tahun kaki-kakinya udah berbunyi, padahal kilometer masih 27.000 kalau nggak salah ya, belum 30.000 seingat saya gitu. Apalagi Honda yang umurnya udah 30 tahun kayak begini ya. Jadi kalau kaki-kaki nggak usah khawatir, itu mudah menyelesaikannya, gampang. Harga spare partnya gimana? Ya relatif murah juga teman-teman ya, nggak semahal mobil Eropa ya, jelas gitu ya. Cuma ya kalau dibandingin sama merek-merek lain gitu ya, Toyota ya sedikit lebih mahal gitu. Tapi kalau dibandingin sama Mitsubishi kayak Galant gitu-gitu masih lebih mahal Galant teman-teman ya. Oke, itu hal kedua yang bikin kalian harus waspada ketika kalian mau beli Honda lawas ya. Kita lanjut yang berikutnya. Oke, yang berikutnya teman-teman, apalagi nih yang harus kita waspadai kalau kita mau beli Honda lawas ya. Nah, yang ketiga itu adalah karet-karet teman-teman ya, list kaca nih, karet-karet kaca. Kalian perhatiin apakah ada yang bocor atau ada yang robek ya teman-teman. Jadi kenapa harus diperhatiin? Yang pertama itu harga list karetnya itu lumayan mahal teman-teman ya. Jadi kalian sebisa mungkin hindari beli list karet gitu teman-teman, karena ya itu harganya lumayan mahal. Dan untuk beberapa tipe kayak Accord Cielo ini kayaknya udah agak susah teman-teman nyarinya ya gitu, kecuali di kota-kota besar mungkin kayaknya masih banyak. Terus udah gitu, kalau itu robek teman-teman, air itu dia bisa masuk ke sela-sela sini dan itu bisa menyebabkan karat. Nah, kalau udah berkarat, waduh,
PR juga teman-teman ya. Udah karat, terus keropos, bolong, bocor deh. Ya kan, habis bocor, ya udah kemana-mana tuh teman-teman. Kalau udah bocor ya bisa plafonnya jamuran, bisa interiornya jamuran, atau bahkan dia bisa menimbulkan karat atau keropos di bagian yang lain teman-teman. Nah, kita nggak mau dong mobil kita jadi sarang karat ya. Jadi sebisa mungkin perhatikan juga karet-karet, kondisi karet-karet bodi teman-teman, karet-karet kaca terutama ya, supaya kalian terhindar dari masalah yang lebih besar teman-teman gitu. Jadi tolong diperhatikan, dan ini sebenarnya nggak cuma buat Honda lama, tapi untuk sebagian besar mobil lawas teman-teman ya, karena mobil lawas ya namanya mobil udah berumur, udah usia lanjut, jadi bisa dibilang butuh perawatan dan butuh teman-teman, butuh perhatian ekstra untuk di beberapa bagiannya. Salah satunya ya karet-karet itu. Nah, yang terakhir teman-teman ya, kalian juga harus perhatikan kondisi interiornya. Jadi kalau kalian mau beli Honda lawas itu sebisa mungkin usahain ya interiornya utuh teman-teman ya. Utuh tuh gimana Kak? Kayak contoh misalkan kisi AC itu belum ada yang patah. Terus kayak usahain banget dashboard itu jangan sampai ada yang bolong atau ada yang cacat, ada yang patah. Nah teman-teman gitu ya. Emang susah sih teman-teman ya, pasti nyari mobil lama dengan kondisi seperti itu tuh memang susah. Tapi ya kalau ada juga mungkin harganya juga udah lumayan teman-teman ya. Dan ya sebisa mungkin ya namanya kita cari mobil lama itu kan biasanya ada dua orang ya yang cari mobil lawas itu. Satu, dia butuh mobil karena budget. Yang kedua, dia memang hobi gitu ya, dia memang hobi mobil tua gitu. Kayak contohnya kayak saya teman-teman, memang ya budget juga penting sih buat saya gitu ya. Tapi maksudnya saya kenapa pilih mobil lawas itu karena memang saya suka dengan bentuk mobil-mobil tahun 80 dan tahun 90-an sampai 2000-an awal itu saya suka banget gitu teman-teman ya. Jadi terutama buat kalian yang cari mobil tua itu karena hobi teman-teman, kalian sabar aja ya, cari kondisi yang sebagus dan seperfect mungkin ya. Kalau kalian udah beli mobil untuk hobi ya harusnya harga udah nggak jadi masalah teman-teman ya gitu. Tapi kalau kalian emang cari mobil lawas itu karena budget teman-teman ya, yang hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bisa dikesampingkan dulu. Utamakan dulu mesin dan kaki-kaki dan transmisi teman-teman ya. Kalau emang kalian beli mobil ini karena budgetnya terbatas dan untuk harian teman-teman, nggak ada masalah, it's okay, no problem gitu. Finansial orang beda-beda, jadi nggak ada yang salah juga kalian beli mobil ini karena memikirkan budget, daripada ya misalkan gitu ya, daripada kalian beli mobil baru tapi kredit, mending beli mobil second tapi cash, it's okay, no problem. Itu suatu pemikiran yang buat saya keren banget. Jadi buat kalian yang cari mobil tua tapi alasannya karena budget terbatas belum bisa beli mobil baru, utamain dulu mesinnya teman-teman. Cek mesin seperti yang tadi saya bilang ya, masalah pendinginan, radiator segala macam. Cek kaki-kaki sama cek transmisi. Karena apa? Ketiga komponen itu adalah komponen-komponen yang sangat mendukung mobilitas kalian dengan mobil itu teman-teman. Kalau misalkan mesin kalian trouble terus, bermasalah terus, udah gitu kaki-kaki kalian berisik atau lemah gitu teman-teman, itu bisa membahayakan perjalanan kalian. Nah, kalau masalah estetika itu kan bisa nyusul kalau kalian memang beli mobil untuk harian. Beda cerita kalau yang hobi. Kalau kalian beli mobil memang untuk hobi, estetika juga penting. Kenapa ya? Menambah value mobilnya ke depannya gitu guys. Oke? Paling seperti itu teman-teman, penyakit-penyakit Honda lama yang selama ini pernah saya alami teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pernah piara Honda lama, terus udah gitu pengalaman sama Honda lama, silakan komentar teman-teman, kita saling sharing aja di forum ini teman-teman ya. Di video ini kita sharing, kalian punya pengalaman apa, kalian punya trouble apa sama mobilnya, kita sharing aja di sini. Siapa tahu saya atau teman-teman penonton lain yang baca komen kalian bisa memberi solusi kepada kalian. Oke guys, gitu aja dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian semua.
Buat yang lagi cari mobil tua, cari mobil lawas terutama merek Honda, semoga cepat dapat unitnya. Sabar aja teman-teman ya. Ya paling seperti itu videonya. Yang suka dengan videonya jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe ke channel Wonder Cruiser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.